1. Halo, di video ini kami kelompok 1 bersama-sama akan memaparkan ringkasan bab 1 dari buku Theories of Educational Leadership and Management, edisi ketiga oleh Tony Brash. Bab ini menetapkan landasan penting kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting untuk pengoperasian sekolah dan perguruan tinggi yang berhasil, terutama karena tren global menuju manajemen mandiri di banyak institusi. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah bidang studi yang berkaitan dengan pengoperasian organisasi pendidikan. Ia mengambil banyak konsep dari disiplin ilmu yang lebih mapan seperti sosiologi, ilmu politik, dan manajemen umum. Intinya, manajemen harus fokus pada tujuan atau sasaran pendidikan. Fokus ini krusial untuk menghindari manajerialisme, yaitu penekanan pada prosedur dengan mengorbankan tujuan dan nilai-nilai pendidikan yang sebenarnya. Manajemen mencakup operasi internal dan hubungan eksternal dengan komunitas atau badan pengelola. Baik, lalu apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Kepemimpinan memang sulit didefinisikan secara tunggal karena sangat luas dan tergantung situasi. Namun secara sederhana, kepemimpinan bisa dipahami sebagai cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam hubungan sosial maupun kelompok. Nah, kepemimpinan pendidikan dapat dipahami melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, kepemimpinan sebagai pengaruh, yang mana proses pengaruh sosial yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kepemimpinan sebagai nilai, yang mana kepemimpinan perlu didasarkan pada nilai-nilai pribadi dan profesionalisme yang kuat. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan sebagai visi, yang mana gambaran mental tentang masa depan yang lebih disukai, yang mana dianggap penting untuk kepemimpinan yang lebih efektif, sehingga bisa mencapai kepemimpinan yang optimal. Bagaimana kepemimpinan dan manajemen berbeda? Meskipun tumpang tindih, manajemen sering dikaitkan dengan pemeliharaan, maintenance, pengaturan organisasi saat ini secara efisien, sementara kepemimpinan mengacu kepada mempengaruhi tindakan orang lain, seringkali melibatkan inisiatif perubahan, visi, dan nilai. Disiplin ilmu ini berkembang di AS pada awal abad ke-20 dan mengalami ekspansi pesat di Inggris sejak 1960-an. Perkembangan penting termasuk pembentukan kualifikasi nasional seperti NPKIA dan pendirian National College for School Leadership atau NCSL pada tahun 2000. Tren utama adalah desentralisasi atau pelimpahan wewenang yang signifikan ke tingkat institusi, disebut dengan self-management. Otonomi sekolah ini berpotensi meningkatkan efisiensi, namun keberhasilannya bergantung pada manajemen internal yang berkualitas. Konteks pendidikan itu penting, meskipun awalnya teori manajemen diambil dari model industri. Pendidikan dianggap memerlukan pendekatannya khas. Ini karena kesulitan mengukur tujuan, peran siswa sebagai klien, dan perlunya otonomi profesional guru di kelas. Oke, baik. Oleh karena itu muncul model kepemimpinan instruksional. Model ini secara eksplisit berfokus pada pengajaran dan pembelajaran sebagai kegiatan inti di sekolah. Nah, kepemimpinan instruksional didefinisikan sebagai fokus pada perilaku guru yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan siswa. Peran pemimpin meliputi mendefinisikan misi, mengelola program instruksional, dan mempromosikan iklim sekolah. Nah, pada kesimpulan di bab 1 ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang berkualitas tinggi sangat sentral dalam mengamankan kualitas dan standar yang tinggi. Nah, pemimpin sekolah perlu memiliki apresiasi yang mendalam terhadap teori selain praktik untuk memajukan institusi mereka. Demikian yang dapat kita sampaikan dari kelompok 1 tentang buku Theory of Education, Leadership and Management edisi ketiga oleh Tony Brash. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.